Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 2 Desember 2022 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat pertama tanggal 2 Desember, saya Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Baciro di Yogyakarta. Pada hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Dan nanti kita akan merenungkan bersama-sama. Semoga dalam permenungan ini pada Jumat pertama, saat kita juga berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus dan juga kerahiman ilahi, akhirnya kita memperoleh kekuatan dan kerahiman Tuhan meneguhkan iman kita. Maka mari kita hening sejenak, kita berdoa bersama. Semoga dalam permenungan kita hari ini Tuhan hadir dan memberi Roh Kudus kepada kita untuk bermenung bersama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon agar Engkau berkenan hadir di antara kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam permenungan pada hari ini kami boleh mengalami sukacita dan kegembiraan-Mu. Semoga dengan demikian kami pun menjadi murid-murid-Mu yang sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, Injil hari ini berkisah tentang dua orang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Dan dari sana kita bersama-sama diajak untuk merenungkan kata-kata Yesus. "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Dalam peristiwa kehidupan kita sebagai manusia, pertanyaan Yesus kadangkala mengusik hidup kita. Kita yang semula percaya, semula yakin karena ada begitu banyak rahmat. Ketika tiba-tiba ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak penderitaan, kita pun
tidak luput dari pertanyaan kepada Tuhan bahwa apakah Ia ada dan menolong kita di saat-saat kita mengalami kesusahan. Maka pertanyaan Yesus kepada dua orang buta pun sebenarnya mengingatkan kita, percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Dari setiap pengalaman dan peristiwa itu, akhirnya diingatkan kembali bahwa ternyata pertanyaan Yesus itu juga menjadi pertanyaan kita saat kita mempertanyakan keberadaan Kristus, terutama di saat kita berada dalam penderitaan, kesulitan, maupun berada dalam situasi yang tidak mudah. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Akhirnya dijawab oleh mereka yang buta, ya Tuhan, kami percaya. Dan yang terjadi, dibukakanlah mata mereka. Kita juga demikian, saat dimana ketika kita yakin dan percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan akan nyata dalam hidup kita, maka itu semua akan terjawab satu persatu. Namun, ajakan bagi kita adalah kita diajak untuk selalu memiliki semangat dan spiritualitas tenang, sabar, dan percaya. Dalam situasi-situasi yang berat, Tuhan meminta kita untuk tenang, untuk selalu mengupayakan supaya kita tidak menjadi pribadi yang reaktif akan situasi-situasi yang ada saat ini. Kita juga diminta untuk sabar. Sabar dalam arti bahwa waktu dan proses itu juga yang akan menuntun kita pada jawaban Tuhan. Dan itu semua akan terjawab saat kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya untuk kita. Maka para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, percaya akan penyelenggaraan Tuhan itulah yang kami upayakan, kami hidupi juga di tempat kami berada di Gereja Kristus Raja Baciro di Yogyakarta. Ada rekan-rekan muda yang ambil bagian dalam upaya untuk belajar bagaimana mereka hidup bermasyarakat, bagaimana mereka tinggal dan bersama dengan Tuhan, bahwa penyelenggaraan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupannya. Salah satu yang kami upayakan untuk mengajari rekan-rekan muda itu adalah Gede Laudato Si, di mana mereka belajar untuk selalu percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan, karya Tuhan selalu nyata. Memang tidak mudah, tetapi sikap dan semangat untuk selalu tenang, sabar, dan percaya itu menjadi bukti bahwa Allah, bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita, bahkan akan memberi mukjizat kepada kita, sebagaimana Ia kerjakan untuk dua orang yang buta. Maka mari kita mohon rahmat, semoga seluruh hidup, tugas, karya, dan segala hal yang kita upayakan akhirnya membawa kita untuk semakin yakin bahwa penyelenggaraannya nyata untuk kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup, karya, dan pelayanan kita selalu dinaungi dan berkat Allah melimpah untuk kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan jangan lupa ngopi. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 2 Desember 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.